Dinda izin bertanya. Ya, silakan. Kan di bulan puasa ini Dinda sering masak. Nah, terus misalkan kita kan ragu tuh sama rasanya, asin atau kurang asin, kurang gula atau gimana. Itu misalkan kita nyicipin itu dalam keadaan puasa itu kayak gimana ya Ustadz hukumnya? Nah, sama ini ini yang nyicipinnya boleh satu orang apa serumah nih, biar kelihatan tuh berasa bener-bener rasanya enak gitu. Nah, itu gimana Ustaz? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan beberapa pertanyaan yang kebetulan pertanyaan ini banyak saya jumpai di kalangan kaum ibu-ibu, ya. Mereka merasa ada keraguan ketika mereka masakannya rasanya dikhawatirkan kurang rasa, ya, antara asin, antara manis, atau yang diinginkan. Nah, terkait masalah hukum, sebenarnya boleh nggak sih syariat bagi orang berpuasa itu merasakan makanan yang dia masak dalam keadaan sementara dia berpuasa? Di sini kita harus melihat yang namanya puasa adalah al-imsak anil muftirat, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan. Salah satu yang membatalkan adalah dukhulu syai' fil manfad, memasukkan atau masuknya sesuatu dalam sebuah lubang, lubang terkait dukhuluhu ilal jaufi. Yang membatalkan adalah masuknya zat sesuatu ke dalam mulut, karena mulut ini adalah rongga untuk masuknya makanan atau sebuah zat, dan makanannya itu masuk ke dalam al-halq, al-jauf, ke dalam kerongkongan. Sehingga teorinya adalah seseorang yang berpuasa bila mana dia mencicipi makanan, tentu makanannya tidak banyak, hanya sekedar cicipan. Nah, cicipan itu ketika dia masuk ke dalam lisannya, andaikan dia masukkan dari awalnya di lisan, kemudian masuk ke dalam kerongkongan, masuk ke dalam jauf, masuk ke dalam halq, ya, itu sudah dihukumkan itu membatalkan puasa. Ya. Tapi kalau hanya sekedar menyicipi di lisan, ya, di lisan tentu ini kembali kepada hajat atau tidak hajat. Ya. Pertama, bila memang tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, kita yang laki-laki misalnya menemani istri yang sedang memasak, ujuk-ujuk istri sudah ngerasain, kita juga ngerasain. Ya, sebenarnya kan yang cukup merasakan itu cuma satu. Tidak kemudian mentang-mentang ibunya yang masak yang ngerasain 5 orang sekeluarga gitu ya. Tidak perlu, tapi cukup satu. Karena kenapa? Karena itu berkaitan dengan hajat kebutuhan. Al-hajat tunazzalu manzilatad darurah. Ya, sesungguhnya kebutuhan itu bisa menempati posisi kedaruratan. Ya, makanya beberapa ulama, jangan sampai mereka mengatakan jangan sampai makanan yang kita cicipi itu kemudian dia mengunyah, memecah belah supaya membuat itu lembut. Nah, itu sudah masuk dalam kategori membatalkan. Karena kenapa? Dikhawatirkan masuk ke dalam kerongkongan. Tapi kalau hanya sebatas masuk ke lisan kemudian dibuang lagi, itu tidak mengapa. Ini dilandasi oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Syaibah dalam kitab hadisnya Al-Musannaf. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah SAW, dia pernah berkata, la ba'sa ayyadhuqa asy-syai'a al-khalla wa huwa sha'imun. Tidak mengapa, kata Abdullah bin Abbas, seseorang yang sedang berpuasa merasakan makanan, suatu makanan. Di situ di hadis disebutkan adalah al-khal, yaitu cuka atau asyai atau sesuatu apalah, itu tidak mengapa, lantaran karena teorinya dia tidak masuk ke dalam kerongkongan, teorinya tidak masuk ke dalam jauf, hanya cukup di ujung lisan. Makanya dalam Sahihul Bukhari sama yang diriwayatkan juga Abdullah bin Abbas, dikatakan sesungguhnya Abdullah bin Abbas pernah berkata, la ba'sa ayyatata' as-saimu asy-syai'a. Tidak mengapa, bagi seorang yang berpuasa mencicipi makanan, atau sesuatu di dalam lisannya sementara dia dalam berpuasa. Karena
kategorinya hanya masuk ke dalam lisan, tidak masuk ke dalam kerongkongan. Tapi kuncinya ini harus didasari atas hajat. Kalau tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, maka tidak diperbolehkan. Ya, dalam artian kalau memang tidak butuh-butuh amat, jangan. Kemudian kita asal nyobain. Ujung-ujungnya nanti dikhawatirkan masuk ke kerongkongan dan membatalkan puasa. Ini syukran wa jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.